Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejita Kurniawan dari Prodi Hubungan Internasional kelas A. Jadi video kali ini adalah video final yang dimana video ini mengulik atau membahas lebih dalam tentang iri hati dan tentunya lebih mendasar dan struktur dibanding video-video sebelumnya. Yang dimana video sebelumnya belum ada data dan teori yang valid untuk dibahas. Jadi semoga bermanfaat. So, kita mulai saja dengan judul Mengapa Iri Hati Sering Terjadi Kepada Manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa arti iri hati secara umum. Jadi, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain, cemburu, sirik, dan dengki. Iri hati adalah sifat manusiawi yang ada dalam diri manusia. Iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik dalam prestasi, kekuasaan, atau hal lainnya yang tidak dimilikinya. Iri hati merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri yang bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Hingga iri hati ini dianggap suatu yang jahat. Iri hati berasal dari kompleks inferioritas, di mana individu menderita masalah harga diri dan citra diri yang rendah. Orang-orang dengan gaya kognitif yang obsesif juga menunjukkan sikap perilaku cemburu karena terlalu banyak berpikir tentang ketakutan dan imajinasi mereka di luar proporsi. Rasa iri terbagi menjadi dua jenis, yaitu jinak dan jahat. Iri hati jinak adalah iri hati yang dimana ia berpikir bahwa orang yang diirikan tersebut pantas mendapatkan prestasi tersebut dan menjadikan iri hati itu sebagai motivasi untuk dia menjadi lebih baik. Berbeda dengan iri hati yang jahat, yang dimana ia hanya terfokus pada orang yang memiliki pencapaian dan diikuti rasa kesal, benci, dan menginginkan posisi tersebut. Dan bahkan ada yang lebih parahnya lagi, ingin merampas hal yang ia inginkan dengan segala cara. Nah, sekarang kita udah tahu kan secara umum apa itu iri hati. Nah, sekarang aku mau nge-share rangkuman aku tentang iri hati ini dengan teori agama sebagai kebenaran dan juga pendapat-pendapat dari para filsuf tentang iri hati ini. Agama sebagai teori kebenaran. Yang pertama dalam Islam, iri adalah sebuah emosi yang ditimbulkan karena merasa kurang senang dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki orang lain, karena dia menganggap hal tersebut lebih dari apa yang dia miliki. Iri merupakan sebuah sifat yang termasuk dalam penyakit hati menurut Islam. Allah telah melarang umatnya untuk iri kepada sesama dalam hal kemewahan, kenikmatan dunia, yang hanya sesaat, karena segala yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian lainnya. Karena bagi orang laki-laki adalah sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah An-Nisa ayat 32. Nah, artinya dalam firman-Nya Allah adalah melarang hambanya untuk berbuat iri dan dengki kepada sesama, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena masing-masing memiliki porsinya. Dan hendaknya manusia selalu memohon karunia dari Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan orang yang memiliki dengki dalam hatinya menurut Islam adalah apabila melihat orang lain senang, ia merasa susah hati dan gelisah. Dan apabila dia melihat orang lain susah, maka ia merasa senang. Perbuatan dengki atau iri ini dapat membuat orang yang menderita penyakit tersebut melakukan perbuatan tercela terhadap orang yang ia dengkiin atau ia iriin. Misalnya, memfitnah orang yang dia dengkiin, menggibahkan orang yang dia benci, dan lain sebagainya. Perbuatan iri tersebut dalam akhlak yang tercela dan termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik menurut Islam. Yang kedua,
adalah dari Kristen, yaitu iri hati didefinisikan sebagai suatu perasaan yang tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab sering disebutkan dengan kedengkian atau dendam. Tempatkan iri hati ke dalam perbuatan daging, yaitu pencabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 19-21. Dalam kitab Roma pasal 1, iri hati digolongkan dengan keserakahan, kebencian, perselisihan, tipu muslihat, fitnah, dan pembunuhan menjadi salah satu dari dosa-dosa yang membawa maut atau dosa-dosa tersebut. Dosa tersebut sangat dikecam Alkitab. Di sini aku hanya mengambil dua filsuf yang menegaskan tentang iri hati. Yang pertama, Bertrand Russell mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Orang yang iri tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri. Orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Russell berpendapat bahwa ketidakstabilan status sosial di dunia modern, juga doktrin kesetaraan dari demokrasi dan sosialisme sangat berperan memperluas penyebaran iri hati dalam suatu kalangan masyarakat. Karena iri hati itu adalah sesuatu yang jahat, tetapi menurutnya kejahatan ini mesti ditanggung demi tercapainya suatu sistem sosial uang lebih berkeadilan. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Iri hati adalah kecenderungan untuk melihat kesejahteraan orang lain dengan kesusahan, meskipun itu tidak mengurangi milik orang lain. Keengganan itu melihat kesejahteraan kita sendiri dibayangin oleh orang lain karena standar yang kita gunakan untuk melihat seberapa kaya kita bukanlah nilai intrinsik dari kesejahteraan kita sendiri, tetapi bagaimana membandingkan dengan orang lain. Dia juga mengatakan bahwa iri hati bertujuan setidaknya dalam hal keinginan seseorang untuk menghancurkan nasib baik orang lain. Dari pembahasan ini kita dapat mengambil garis besar, yaitu iri hati adalah sifat manusiawi yang ada pada manusia, yaitu perasaan di mana keinginan akan sesuatu yang tidak bisa kita miliki dan melakukan segala cara untuk kita bisa dapatkan. Iri hati menyebabkan seseorang merasa tidak memiliki kebahagiaan, dan iri hati mau dilihat dari berbagai perspektif. Itu maknanya tidak baik dan sifat buruk. Bahkan agama pun sangat mengecam adanya iri hati. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin menghindari iri hati karena akan sangat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dan saran saya, sebaiknya kita lebih berpikir terbuka dan sebisa mungkin menjauhkan hal yang membuat kalian iri. Atau mungkin bisa menjadikan iri ini motivasi agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mungkin segitu aja video dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih udah meluangkan waktunya. See you.